macam sudah habis remaja lah kan, tapi itu baki-baki kenakalan remaja masih ada. Jadi sama saja lah, tidak jadi isu. Beza 1 tahun saja kan? Ya. Masih lebih kurang sama lah. Kita tidak bersendirian betul-betul lah sana. Macam masa kita dari hari penerbangan ke Indonesia itu kan, kita terbang dari KK pergi Subang. Masa itu Subang lah. KK Subang Jakarta. Jadi sepanjang perjalanan tuh kan, macam mana kita pun tidak tahu. Betul-betul tidak gambaran. Kemudian transit di Jakarta, nanti kena buat macam mana, mau tanya siapa. Bila transit di Jakarta, oh besar tuh rumah Malaysia di sana. Kita transit di rumah Malaysia. Ada rumah Malaysia? Mana nih maksudnya? Rumah Malaysia itu saya pun tidak tahu lah, mungkin di perundingan antara ini kerajaan. Jadi mungkin Malaysia di bawahnya kedutaan, dia minta satu kawasan, satu rumah untuk pelajar Malaysia, dinamakan rumah Malaysia lah. Itu sampai di sana kan satu bangunan rumah saja. Satu bangunan rumah besar 2 tingkat. Dan masa itu kami disambut oleh ada satu senior lah. Saya pun tidak ingat dia asal dari mana, tapi bukan sambahan. Dia bagi tahu kan ada banyak perabot di sana. Ada banyak perabot, ada kabinet, ada ini sudah banyak disimpan di sana kan, pun masih luas tuh rumah. Besar betul lah. 12 orang sabahan itu pun selama saya di sana, kami ada 6 yang terbang betul-betul sana tuh tidak sampai, ada 1 orang lah yang tarik diri. Jadi ada 6 perempuan, 5 lelaki. Sepanjang saya di sana kan, saya tidak pernah nampak tuh kawan-kawan perempuan. Jadi maksudnya besar betul itu rumah kan? Iya. Sampai tidak pernah jumpa itu yang kawan-kawan yang perempuan. Mana ada orang nih, sedangkan satu rumah. Jadi maksudnya besar betul itu rumah tuh. Pada hari kami terbang dari Jakarta pergi Yogyakarta itu pun naik kapal terbang, pesawat dibilang kan, naik pesawat pun lebih kurang 50 menit. Naik kereta api 12 jam. Jadi pada hari kami ke sana, terbang ke Yogyakarta, kami berpisah sudah sama kawan-kawan lain kan, yang pergi di Sumatera Utara, Malang, Bandung, ada yang Surabaya semua. Jadi kami pergi ke sana, pun saya berpikir, macam mana lah nanti sampai di sana kan, boleh hidup kah? Nanti mau pergi mendaftar, macam mana, mau jumpa siapa, kita pun tidak tahu. Bila sampai di sana, oh rupanya ramai pelajar Malaysia sana. Di airport, kami sampai di airport, kami di masa Jakarta itu kan karena bagi tahu. Bila sampai di sana, kamu telepon di nomor pusat pelajar Malaysia, dia bilang. Ada rumah lah. Telepon di pusat pelajar Malaysia, nanti kamu pergi di sana. Sampai airport Yogyakarta, telepon, dia suruh, oh kamu datang sendiri. Tapi dia cakap Semenanjung lah. Datang sendiri, naik taksi ini, datang di sini, dia bagi alamat. Pergi, sampai di sana, ramai pelajar Malaysia, tapi semua Semenanjung lah, dari Semenanjung. Kami tinggal sana, pendaftaran mungkin dalam 1 minggu lagi. 1 minggu lagi baru mau mendaftarkan. Kami tinggal di pusat pelajar Malaysia, semua Semenanjung. Jadi saya pun bukan pernah jumpa orang Semenanjung yang guru-guru dari Semenanjung, yalah ada jumpa kan, tapi yang seumur dengan kita orang Semenanjung, yang sama-sama sampai orang Semenanjung, saya pun rasa kekok begaul. Tidak pernah jumpa yang orang Semenanjung kan, orang kampung. Ada satu malam tuh, ada sini lelaki, saya tidak ingat apa ayat dia itu. Saya pun tidak ingat ayat dia, tapi dia cakap dusun lah. Dia cakap dusun, saya gembira betul. Ada orang dusun di sini. Dia Sabahan. Jadi kami ada senior Sabahan juga di sana, 4 orang. 4 orang Sabahan yang di IKIP itu kan ada 4 orang. Oh gembira betul. Jadi tidak akan mati lah sini. Kita boleh survive di sini. Sebab ada orang dusun juga, gembira betul lah. Jadi selepas itu
Dia bawa kami pergi mendaftar, cari rumah. Di sana tiada asrama, kolej kediaman tiada. Semua sama ada sewa rumah ataupun sewa bilik. Saya sewa bilik, lebih mudah lah. Saya cari bilik yang dekat dengan kampus, jalan kaki sepanjang saya di sana. Saya tiada masalah untuk angkutan ke kampus atau berjalan. Bilik yang disewa ini siapa bayar? Sendiri bayar? Sendiri bayar. Jadi kita kena bagi beasiswa 320 RM 320 ringgit sebulan. Wow, kira besar sebulan. Lah juga. Oh, besar. saya boleh menabung. Wow. Dan cuti semester saya boleh pergi. Saya ada sepupu di Bandung. Student juga. Di Bandung. Ya, tapi ya sini lah. Cuti semester saya boleh pergi Bandung, jalan-jalan. Pernah pergi Bali. Masa itu kan saya ada target untuk beli komputer lah, tapi tidak dapat beli lah. Jadi sepanjang berada di sana, belajar di sana, ada berkawan dengan ramai Indonesian student juga lah. Oh, semua. Sebab saya ini pun senang bergaul kan. Saya senang fleksibel lah kan, bergaul sama, walaupun kita ada pusat pelajar Malaysia, tapi kita tidak terlalu menutup diri untuk bergaul dengan orang yang Malaysia sejak. Saya pun pergi bergaul juga, berbaur juga dengan ni yang local student, ikut pulang di rumah dorang, tidur di rumah dorang. Akrablah dengan kita belajar. Ya. Pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Mungkin ada sebagai pelajar lah masa itu yang belum ada pekerjaan dan belum ada pendapatan tetap, tetapi bergantung dengan beasiswa yang sebenarnya kalau dikira sekarang kecil, tetapi pada masa itu dianggap besar sebab kita tidak pernah pegang duit yang besar setiap bulan kan. Ya, jadi kalau bilang masalah duit tidak pernah lah. Walaupun dari keluarga pun tidak sampai mendesak minta keluarga hantar duit itu. So, beasiswa pun terlalu besar. Bukan terlalu besar, sangat cukup lah. Saya boleh beli buku, boleh photostat, boleh kita manage tuh duit betul-betul. Tambahan satu lagi, makanan di sana murah. Bila saya pikir sekarang dan saya dengar orang-orang di sana pun cakap, oh makanan di Jogja itu murah. Nah, memang murah. Kita boleh. Jadi masa itulah kan saya first time makan KFC pun di sana. Boleh pergi Pizza Hut semua dengan duit beasiswa itu saja. Jadi kalau dari segi keuangan tidak masalah, kita boleh tanggung kita punya buku, assignment, photostat, belanja makan sebulan tidak ada masalah, boleh bayar sewa rumah, tidak masalah.